Gue ucapin terima kasih untuk para sponsor kita yang luar biasa. Ada Melon Indonesia, Upoint.id dan juga IndiHome Paket Gamer. Sehingga acara kita bisa berjalan dengan lancar dengan total hadiah 10 juta rupiah. Registrasinya gratis tis. Dan ini dia pesawatnya sudah berangkat dari arah Mood House menuju ke arah Sentral. Mood House dua tim, Pong. Dua tim ada di Mood House tentunya. Apakah terjadi tim fight di sana? Tapi ternyata ada RVT ya. Cukup aman menurut gue RVT buat di area Mood House ya. Tapi kalau lu lihat juga Brasilia bakal rame banget. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin ini adalah anak-anak yang suka barbar di ranked bakal turun di Brasilia kali ini. Tapi sementara Central bakal menjadi milik teman-teman dari tim RKS, Calls dan juga Jambu Biji Sport bakal coba untuk mengamankan MT Villanya. Brasilia bakal terjadi tim fight-nya dari tim Dewa United bertemu dengan teman-teman dari tim ALA Esport tentu ya. Waduh, ALA bakalan ketemu sama Dewa di area Brasilia. Udah mulai dimajuin, Ray-nya udah lumayan deres banget hit yang diterima. Bahkan Bams-nya sudah di take down. Menyisakan 3 orang, bahkan sekarang sisa 2 orang lagi. Ubed dan juga Rens apakah masih bisa save the day atau mungkin menjadikan satu clutch play dari 2 orang yang tersisa dari Dewa untuk menghadapi tim nomor 10 yang kita tahu masih ada 4 orang. Tapi hati-hati untuk Dewa karena di belakang mereka ada tim 9 yang bisa jadi join to fight. Bahkan Rens berhasil menculik salah satu player dari tim 10 langsung di ending. 1 orang dari area atas bahkan coba ditembak. Bahkan Rens harus menyisakan seorang diri dengan MP40-nya. Coba langsung meditasi terlebih dahulu karena di sini dari seorang Rens gue rasa bakalan sedikit agak kesusahan ya, Pong. Iya, tapi nampaknya juga kali ini udah ada third party yang hadir juga dari tim nomor 9 mencoba untuk mengganggu tim fight dari tim Ayala melawan tim Dewa. Kita ketahui Dewa menyisakan satu player saja dan seorang Rens harus menjadi lone survivor buat tim Dewa United Esport. But anyway, Anbu kali ini mencoba untuk bertempur dengan teman-teman dari tim Mitos yang mencoba untuk hadir mengganggu perperangan yang terjadi dari rumah 13 menuju ke rumah 7 tentunya. Rens kali ini cuma untuk bertahan di satu kompound rumah yang mereka punya juga. Sementara VVT Bocel berada di lantai 3. Dan sementara kali ini dia Cyber AL bakal cukup hati-hati mencoba untuk masuk ke kompound rumah putih. Karena satu teman mereka udah berada di rumah tersebut juga. Sementara tim Mitos mencoba untuk ngecek dulu satu persatu daerah. Dan ternyata Rens MP40-nya berhasil mendapat satu player tim Ayla. 2 bahkan dari satu lagi Bacul dari sendiri mencoba melawan seorang Rens yang mencoba dibalas sendiri. Dan ternyata rata-tata di tangan seorang Rens sendirian dapatin satu squad dari tim Anbu Pride. Tapi tentunya dari seorang Rens sendiri juga mencoba untuk cabut dari teman-teman dari tim Mitos. Dan tentunya udah cukup sulit juga bertahan. Udah gak bisa juga dan harus tumbang di posisi ke-11 dari tim Dewa United Esport, Arman. Sumpah dari seorang Rens ini bener-bener epic banget sih. Dia meskipun tinggal sendirian dia masih bisa ngebalikin keadaan terhadap tim Anbu Pride. Dan gua rasa Anbu Pride itu juga sedikit agak melakukan kesalahan sih, dimana mereka itu majunya satu persatu. Gua rasa Rens kalau misalkan langsung dikeroyok dengan 4 orang atau mungkin 3 orang yang tersisa dari Anbu Esport ini masih bisa banget sih potensi mereka buat bertahan di SX11. Tapi memang ketika mereka majunya satu persatu, mereka harus keculik satu persatu juga. Makanya di sini Rens bisa ngebalikin keadaan dan Rens pun bisa mendapatkan quadra kill sekaligus. Dan sayang banget ketika Rens sudah dapetin quadra kill, dia udah berhasil melakukan satu clutch play. Tiba-tiba ada tim lain yang langsung join, yaitu dari tim The Mitos. Makanya tadi Rens kayak punya inisiasi sih, dia kayak pengen langsung coba naik vehicle buat kabur. Tapi sayangnya memang karena Rens udah cukup bener-bener sekarat banget. Kayaknya dia tadi kalau nggak salah ya medkit kayaknya nggak punya juga. Jadi udah nggak ada pilihan lain sih. Dan pada akhirnya Dewa United harus pulang di posisi ke-11. Sangat sayang sekali. Padahal udah keren loh, Bang. Iya, udah keren banget dari seorang Rens ya. Dia ngelakuin clutch play gitu ya. 1 lawan 3. Mereka berdua nyamperin gitu kan. Malah mereka dua yang rata. Tapi Paul juga menurut gue udah gak bisa ngelawan lagi. Karena Paul emang mungkin dia gak berani ngelawan. Dia gak punya heal juga. Tadi sisa 45 aja HP-nya. Membuat dia tadi coba untuk mereka perlawan malah langsung tumbang dengan seorang Rens. Dan kayak dulu juga tadi mereka Haikal menurut gue itu juga udah nggak bisa lagi karena itu musuhnya berempat, Lin itu posisi terbuka. Beda cerita kalau bisa gocek-gocek muter-muter rumah bisa. Kalau Faikal menurut gue tadi resiko banget karena Faikal juga di tempat terbuka gitu kan. Iya, atau mungkin gini Pong, Rensing isi medkit dulu. Isi medkit atau sembunyi kali di rumah putih bikin musuh bingung gitu. Bisa sembunyi, bisa isi medkit dulu baru naik mobil ya kan. Tapi kayaknya emang udah susah juga sih Pong. Udah susah banget. 4 orang sekaligus. 4 orang masalah. Tapi kita bakal lihat dulu nih ya tim teman-teman. Tembus. Tembus. Tembus gak sih itu? Atau ngebug?
Gue liatnya tembus sih. Tembus, soalnya kan tembus yang ini aja nih, kayu-kayu ditembusin tuh baru. Wah itu beda. Beda ya kan. Nah tapi kita bakal lihat ini dia pertempuran selalu terjadi antara EVOS melawan Demsas Koboba antara Manai dan juga teman-teman dari Saudara Esport tentunya di mana Manai mendapat satu player tentunya. Tapi kita lihat juga 3 lawan 4 Manai terkena tembakan yang cukup sakit di sana kupul dengan baretanya tembus kali ini ke tulang rusuknya langsung tampaknya Manai. Menurut gua udah cukup sulit banget buat di revive karena posisi yang dimiliki Manai udah cukup terpojok, mungkin musuh juga menggunakan Rafael yang membuat cepat banget darahnya tadi habis langsung, tapi nampaknya juga 3 melawan 3 yang membuat kali ini tim dari Jambu Biji Sport cukup terpojok juga. Sementara ada Dechan 27 kali ini mencoba untuk naik ke atas bukit lagi yang dimana Rafli dan juga Jojun mencoba untuk cabut karena udah nggak adanya lagi mana juga Bang L tentunya. Tapi dari tim Saudara Esport masih mau mencoba untuk mencari. Oh Bang L masih tersisa ternyata ya, tapi menurut gua Bang L posisi terlalu jauh dari teman-temannya juga. Apakah Bang El Haya akan mampu melawan teman-teman dari tim Sas Goboba di depan mereka? Rafli maju ke depan mencoba melakukan fight, tapi nampaknya Rafli harus jatuh melawan 3 player dari tim Saudara Esport. Tapi kalau lihat juga Jujun dari kejauhan mencoba meng-cover juga nggak bisa ngasih beberapa pressure yang lebih juga dengan adanya AC 80 yang selalu diberikan dari seorang Jujun terhadap dari seorang Gedai dan juga Dechan yang masih bisa untuk menahan di balik sebuah global dari serangan teman-teman dari tim Jambu Biji Esport, teman. Iya, padahal tadi kalau dari segi posisi Jambu Biji itu udah unggul duluan ya. Dia berhasil ngeculik 1 orang dari Sesgo Boba, tapi pada akhirnya ketika Manai berhasil mendapatkan 1 poin kill, dia pengen medkit. Duelnya itu langsung ditembusin oleh seorang kupal tadi kalau nggak salah, atau Gedai gitu pakai baretanya. Makanya di sini Manai juga udah nggak bisa ketolong lagi ya. Mungkin bener yang dikatakan Epong tadi, kayak dia pakai skill Rafael yang kita tahu damage buat nya tuh jadi lebih kencang. Dan ini dia Bang El Haya langsung naik mobil. Aduh, Bang El Haya di take down oleh seorang kupel dengan bareta. Berarti bareta kupel ini udah makan 2 guestar kita. Bang El Haya dan juga Manai keculik sama kupel. Aduh Bang El terangan polos aja coba untuk ngelabrak musuh yang ada, tapi ternyata takdir berkata lain, dia harus dihilangkan kepalanya dengan sebuah sniper yang mengerikan. Tapi nampaknya Jujun ternyata sendiri. Jujun mencoba untuk solo versus squad di turnamen kali ini tentunya mampu melawan ketiga player dari teman-teman dari tim Saudara Esport. Padahal kalau lo ingat tadi di awal game itu teman-teman JB duluan loh yang berhasil ngenokin teman-teman dari tim Sas gitu. Iya, dibalikin ya keadaannya ya ceritanya. Nah di sini tinggal gimana caranya aja sih Jujun ini. Bisa nggak sih dia melakukan satu clutch play seperti yang dilakukan oleh Dewa Rens tadi ya kan? Kita bakal saksiin aja, tapi gue rasa Jujun juga nggak mau terlalu mengambil resiko yang cukup besar untuk menghadapi ketiga player yang tersisa dari Sesgo Boba, dan lebih memilih untuk menjauhi player dari Sesgo Boba. Dan kalau kita balik lagi ke Brasilia, udah akan ada 2 tim yang saling berdekatan antara tim Mitos dan juga RKS Insidious. Ada satu vehicle yang tadi sempat melakukan satu konvoy dan harusnya sih udah tahu sih bahwa di sini mereka ini deket banget dengan posisi musuhnya. Nyaris ketabrak, untungnya nggak kena. Dan sekarang Mitos harus mikirin caranya gimana sih ngadapin Misha yang susah banget buat ditembakin. Iya, Misha benar-benar salah satu meta yang menurut gue cukup menyebalkan tentunya ketika lu nembakin musuh yang pakai Misha itu aimnya benar-benar gak nempel. Tapi kalau lihat juga ada seorang agent kali ini mencoba untuk mencari upaya untuk melakukan teamfight dengan teman-teman dari tim Mitos yang masih muter-muter dengan motor yang cukup mengganggu juga menurut gue suara dari kendaraannya tersebut. Tapi seorang di 13 kali ini mencoba melakukan tembakan dengan MP5-nya, tapi belum ada yang bisa dijatuhin juga dari player tersebut. Tapi ternyata kali ini sebuah granat yang berhasil memberikan beberapa damage kepada musuh dari seorang Sun sendiri. Kali ini teman-teman dari tim Mitos udah mulai maju, bakal coba mencari teman-teman dari tim RKS tentunya, di mana Malau mendapatkan 1 player dari seorang Agent. Dix tampaknya bakal terjatuh juga, tersisa 2 lagi. Sun bakal terknockdown, misalkan 1 saja. Lucky 99 6 Jamsu, tapi tidak cukup sulit melawan 3 player. Tapi wow, luar biasa banget, muter-muter kanan kiri reload dan harus tumbang di tangan tim RKS di posisi ke-10 teman-teman. The Mitos ditumbangin dengan cukup cepat oleh tim RKS ya, dengan beberapa vehicle yang sempat ngedistract mereka. Mereka mungkin tadi sedikit agak bingung juga posisi dari RKS-nya ada di mana aja, karena bisa dibilang posisi mereka tuh ngepung dari tim The Mitos itu sendiri ya. Pada akhirnya Mitos pun juga harus terculik dengan cukup cepat. Ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi zonasi, ternyata lebih berpihak ke arah sentral dan juga di sekitaran golf course atau mungkin di Mountain Villa. Tapi ini kalau misalkan zona di air, gue berharap sih ada zona air lagi sih. Kayaknya seru aja sih. Tapi zona air di bawah sentral gitu kan. Oke, tapi menurut gue juga zona air yang berada di bagian sentral, menurut gue itu
riskan banget, susah banget sih kalau Parah. buat lu makan tim fight-nya gitu ya. Kalau beda cerita kalau zona airnya tuh kayak di Bermuda, kayak di antara Sentosa Kota Tua tuh masih worth menurut gua, masih oke. Tapi kalau di bagian golf course central tuh menurut gua udah gak mention banget, udah sulit banget juga ya. Tapi kalau lihat juga kali ini Dranix, salah satu tim yang baru diakuisisi dari Super Bapak menjadi Dranix. Kali ini mereka tadi gue lihat di 3 game pertama mereka menjadi top standing. Tapi gue nggak tahu apakah sampai di game ke-7 nanti mereka masih bisa mempertahankan top 1 atau posisi 1 mereka nanti, Arman. Itu yang masih jadi pertanyaan sih. Kira-kira dari tim Dranix ataupun Supra Bapak ini bakalan seperti apa di 2 match yang tersisa kali ini. Dan kalau misalkan kita ngomongin zona air tuh kan yang paling sering kejadian kan di Bermuda kan. Yang tadi kayak lu bilang di Sentosa atau mungkin di antara Sentosa dan juga Kota Tua. Itu kan kayak udah mainstream banget. Gue tuh pengen Purgatory tuh kali-kali zona air. Kayaknya seru aja gitu kan. Seru gitu ya. Kalau zona air tuh biasanya yang sering kejadian kalau di Purgatory tuh, lu tahu sungai yang di antara 3 pulau kan? Nah, itu Pulau sering, Marble, sering. Brazil sama Central. Iya, Biasanya itu di situ. Ada di situ. Kalau yang di bawah Central ini kayaknya Belum pernah. Belum pernah sih. Kalau Iya. ada pun kayaknya jadi satu apa Epic ya? moment gitu ya. Satu momen yang langka bisa. banget. Terus lu nembak sambil renang dan nggak ada cerita lu di air kenok langsung ke end gitu kan. Jadi tinggal mantepin aja atau mungkin perbanyak dulu aja sih kalau di air. Dan tapi Iya. kalau misalkan kita ngomongin air, di dekat air kan udah ada tim 8. Tapi mereka sadar di atas mereka tuh ada tim RKS nomor 2. Insidious. Iya, dan mereka juga nggak mau terburu-buru juga untuk melakukan tim fight juga. Mereka memilih untuk menahan aja di komponen mereka yang udah mereka punya sekarang. Mereka sadar juga dari tim Jet kali ini mereka hanya bermain dengan 3 playernya ya. Yang membuat mereka juga nggak mungkin bisa dengan mudahnya menang dengan 4 player yang mereka hadapin gitu ya. Karena dari mereka hanya bertiga gitu. Tapi tim Jet mereka benar-benar menahan banget. Mereka nggak mau melakukan tim fight. Mereka juga sadar zona lagi menyusut. Mereka mungkin lebih menunggu ke arah zona 3 lalu mereka rotasi lagi ke dalam zona tersebut. Jika mereka masih dalam zona, mereka mungkin bakal mempertahankan tetap komponen yang sama gitu. Betul, ini ada marga baru YGY. Ya guys ya. Ya guys ya, iya ini kayak nickname gue di game sebelah gitu ya. Aduh. Pokoknya guys ya, ini Lu nggak TZY? udah YGY sekarang. Oh. Ya pokoknya guys ya gitu. YGY bukan Jogja. Bukan, gue justru banyak gitu bang YGY Jogja ya, bukan ya guys ya gitu. Oke, tapi kalau lihat sini tuh ya, tim fight bakal terjadi antara teman-teman dari tim Bigatron dan juga teman-teman dari musuhnya dari tim nomor 2 kali ini. Tapi tampaknya belum ada tim fight yang terjadi. Teman-teman dari nomor 2 hanya memilih untuk melakukan muter-muter aja, nggak mau melakukan sebuah inisiasi ataupun tim fight dengan teman-teman dari tim Bigatron. Dan kalau lihat juga zonanya apakah bakal terwujud zona seperti dibilang Arman, Kayaknya enggak sih. menurut gua sih lebih ke bagian antara Golf Force dan juga Central ya Central menurut gua. maksudnya. Ya. Nah, Nah. benar kan antara Golf Force dan juga Central benar. Iya. Dia nggak bakal mungkin mental ke bawah gitu. Tapi ini yang intinya bakal terjadi tim fight di area Fire Brigades-nya ya. Kalau lihat dari tim RKS yang bakal bertemu tim ARVT yang dimana dari tim ARVT udah berhasil dijatuhkan 2 playernya. Tapi apakah masih bisa di revive juga? Yang menurut gue udah cukup terpojok ARVT karena posisi mereka udah nggak diuntungkan, berada di luar zona dari seorang Dal. Akal kayak diaktifkan tapi ada double factor. Face level 4 nggak bisa dengan semudah itu juga buat menjatuhin seorang Dal karena terlalu tebal face yang dia punya juga dengan senjata double factor yang cukup kuat buat di bagian jarak close combatnya. Tapi kalau lihat kali ini Dal melakukan jumpsuit mendapatkan 1 player. Apakah bakal coba di end? 1 point kill berhasil diamankan oleh seorang DBS Dal. Bakal coba di cover dengan 2 player dari tim RKS kali ini ke arah seorang Riz dengan Max 7. Cukup hati-hati, bakal mencari celah, bakal cuma mundur, gocek, putar kiri dan nampaknya respon antara Fata Esport berhasil ditumbangkan di posisi ke-9 di tangan tim RKS Arman. RKS Insidious walaupun dia keculik 1 orangnya, dia masih bisa ngebalikin keadaan dan Arnalfat pun dipulangin di posisi ke-9 setelah tadi Rich emang udah nggak bisa kemana-mana lagi, kekepung dari segala arah juga, serba salah kalau misalkan perang di tempat open field ya kan, apalagi nggak punya resource yang cukup seperti Glual yang cukup banyak, bisa aja ke sandwich dari arah mana aja. Dan sekarang kalau misalkan kita ngomongin open field, di sini pun juga ada tempat yang open field. Tim 3 dari GRC yang bakalan ketemu dengan tim MKZ. Dimana kalau dilihat-lihat sih ini bakalan sedikit agak menjadi sebuah PR yang luar biasa, apalagi untuk tim 3. Karena di belakang tim 3 tuh ada tim 1 yang bisa jadi kapan aja buat menjadi third party setelah perang mereka ini bener-bener kejadian dan bener aja. Ya. Militer Aswannya sudah terknockdown dan nggak bisa di revive lagi ya, Pong. Iya tentunya, tapi Mario In Here kali ini mencoba memberikan beberapa tekanan juga terhadap musuhnya. Udah mulai masuk dari teman-teman JRC, mendapatkan 2 player juga. Mario In Here masuk ke dalam Chrono, tapi nampaknya berhasil langsung menumbangkan tim MKZ Ignite di posisi ke-8. 7 tim tersisa. Dampaknya dari tim Sasgo Boba juga mencoba untuk memberikan perlawanan terhadap teman-teman dari tim GRC Sport tentunya. Dechan
bakal terkena dengan AK-47 dari seorang Mario in here. Tapi ada seorang Surya yang mencoba untuk menahan, memblok damage granat dari seorang Gedai kali ini. Nampaknya Gedai melakukan reviving terhadap seorang Dechan masih bisa, tapi tentunya hati-hati juga lo dari seorang Gedai masih bisa coba untuk bertahan di balik time zone diaktifkan juga. Tapi sementara di sisi lain Jambu BJ Sport dipulangkan di posisi ke-7, 6 tim tersisa. Gedai melakukan jump shoot tapi harus terkena down. Terisa 2 lagi, Dechan terjatuh mencoba kupal tersendirian aja dengan double baretanya. Kali ini 1 hit berhasil masuk ke pelurunya ke arah tim Jersey. Kali ini masih miss, coba untuk maju ke depan, berhasil ditumbangkan. Nampaknya masih bisa gocek dari seorang Kupal masih memberikan perlawanan. Kupal muter lagi, muterin glowalnya dengan double barrel melakukan jump shoot ke arah yang salah. Tapi nampaknya Kupal masih muter-muter, gocek kiri kanan mencoba untuk reviving terhadap satu rekannya. Gedai masih bisa tertolong, tapi menurut gua nggak bisa lagi karena adanya Kupal yang harus tumbang di posisi ke-6 di tangan tim JRC, Arman. Oh my god, dari Sosgo bobanya udah ditumbangin dan sekarang kita lihat di sentral ternyata juga lagi berdarah-darah. Ada tim RKS Insidious dengan 10 poin killnya, mereka masih haus poin kill, mereka masih pengen nyayur lagi, pengen cari lebih banyak, makanya dia sekarang sedang berhadapan dengan tim nomor 8. Walaupun kalau kita lihat di sini tim nomor 8 barusan memberikan lemparan ice wall yang membuat gerakan mereka menjadi slow dan rate of fire mereka menjadi menurun. Z versus RKS Insidious, siapa yang bakalan merebutkan sentral? Karena kalau dilihat-lihat di sini Malau sudah bersiap juga, Inhaler juga udah dihirup untuk menambah HP, dan ternyata di lain sisi Bigetron Beat harus tereliminasi di posisi ke-5. Sisa 4 tim bakalan diberi jump shoot oleh beberapa player dari RKS. Coba di pop up dulu golnya, Malau dan sekarat, Ryuzi terkena knockdown, bahkan menyisakan seorang Chaos karena dari tim Supra Bapak nyayur dari arah yang berbeda, nembakin dari kejauhan, bakalan coba berdatangan satu sama lain. Chaos di sini sisa sendiri dan sepertinya bakalan sulit, dan RKS Insidious bahkan dipulangkan di posisi ke-4, sisa 3 tim. Apakah ini Buya untuk JRC? Dari Skylar-nya juga sudah dilemparkan, bahkan Jet sini cuma sisa Kocel yang coba berkamuflase menjadi sebuah pagar. Ini dia, JRC udah datang, Pong. Iya, tapi tentunya Suzana juga bakal langsung menghadapi teman-teman dari tim JRC yang mencoba untuk hadir. Kocel dipulangkan terlebih dahulu. 4 lawan facilitation antara JRC lawan tim Dradic Esport. Tentu kita bakal lihat ini ada tim fight-nya. Mario Inhir tentunya mencoba untuk maju ke depan ke arah seorang Jatra. Nampaknya Mario Inhir melakukan jump shoot, 1 player di Suzana dijatuhkan, tapi 1 player dari tim Mario masih bisa bertahan. Mario terus-terus melakukan lompatan, Jatra terjatuh, Mario masih melompat, Mario akhirnya terknockdown. Tapi seorang Surya dari kejauhan malah berhasil melakukan coverage cukup baik terhadap teman-teman dari tim JRC tentu yang membuat Dranix sedikit kewalahan, tapi lemah dengan snipernya masih bisa bertahan. Skylar diaktifkan juga dan ternyata Buya untuk Dranix Esports.